Rumah sakit itu sudah mulai sepi ketika senja menjelang. Lampu-lampu lorong menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai putih yang mengkilap. Para perawat sibuk bergegas, dokter jaga masih sibuk dengan catatan medis, tapi ada satu ruangan di lantai 3 yang justru menyimpan cerita berbeda. Ruangan poli penyakit dalam, tempat seorang dokter pria tampan dan disegani, Dr. Adrian, sering menerima pasien. Adrian dikenal sebagai dokter yang tegas, serius, dan jarang terlihat bercanda. Namun di balik tatapannya yang tajam, banyak yang tahu ia memiliki daya tarik misterius. Pasien-pasien wanita sering tersipu dibuatnya, meski Adrian selalu menjaga profesionalitas. Di sisi lain rumah sakit, ada sosok lain yang tidak kalah menarik. Dr. Arini, dokter umum muda yang baru beberapa tahun bekerja. Wajahnya segar, matanya bersinar penuh semangat, dan senyumnya selalu berhasil mencairkan ketegangan pasien. Namun di balik keceriaannya, ia menyimpan rahasia kecil. Tubuhnya belakangan sering lelah tanpa sebab jelas, membuatnya resah. Suatu sore, setelah selesai praktik, Arini berdiri di depan cermin ruang dokternya. Ia menatap bayangan sendiri sambil menarik napas panjang. Aneh, padahal tidur cukup, makan teratur, tapi tetap saja mudah capek. Apa aku terlalu stres? Atau aku memang butuh diperiksa? Ia menggigit bibirnya pelan, lalu tersenyum tipis. Kalau memang harus diperiksa, kenapa tidak sekalian ke dokter Adrian saja? Pikirannya melayang. Ia sudah lama mendengar reputasi Adrian, bahkan beberapa kali berpapasan di kantin rumah sakit. Selalu ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali melihat dokter itu lewat dengan jas putihnya yang rapi. Ada pesona yang tak bisa ia jelaskan, campuran wibawa, ketenangan, dan tatapan mata yang diam-diam membuat lututnya lemas. Maka sore itu, dengan alasan ingin memeriksakan diri, Arini melangkahkan kaki menuju poli penyakit dalam. Hatinya berdebar bukan hanya karena khawatir dengan kondisi tubuh, tapi juga karena membayangkan pertemuan lebih dekat dengan dokter yang selama ini hanya ia kagumi dari jauh. Dan di balik pintu ruang periksa itu, kisah mereka perlahan dimulai. Sebuah kisah tentang pemeriksaan sederhana yang berubah menjadi perjalanan hati, penuh canda nakal, keintiman, dan rasa cinta yang tumbuh tanpa bisa dibendung. Suasana sore di rumah sakit mulai lengang. Beberapa pasien terakhir sudah pulang. Hanya tersisa beberapa ruang periksa yang masih beroperasi. Ruangan poli penyakit dalam terlihat rapi, beraroma antiseptik bercampur samar parfum kayu manis yang selalu digunakan oleh Dr. Adrian. Arini berdiri di depan pintu itu beberapa detik, menenangkan detak jantungnya yang entah kenapa terasa terlalu cepat. Ia mengetuk pelan, lalu terdengar suara berat dari dalam. "Silakan masuk." Dengan langkah yang dibuat-buat tenang, Arini membuka pintu. Dan di sanalah Adrian duduk di balik meja. Kemeja putihnya rapi, jas dokter terlipat di sandaran kursi. Tatapannya fokus pada berkas medis, lalu terangkat ketika menyadari siapa yang datang. "Dokter Arini." Adrian mengangkat alis, sedikit terkejut. Arini tersenyum kecil, menutup pintu dengan perlahan. "Iya, tapi kali ini jangan panggil saya dokter. Anggap saja saya pasien, ya." Adrian menatapnya, seakan ingin memastikan apakah ia serius. Lalu sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya. "Baiklah, kalau begitu, silakan duduk, pasien Arini." Arini melangkah mendekat, duduk di kursi seberang meja. Sementara Adrian mengambil kertas kosong untuk menuliskan catatan. Suasana mendadak jadi lebih hening dari biasanya. Hanya terdengar suara detak jam di dinding. "Keluhan apa yang dirasakan?" tanya Adrian dengan suara tenang. Arini menautkan jemarinya, lalu pura-pura berpikir. "Belakangan ini saya sering merasa cepat lelah, jantung berdebar, terutama kalau sedang dekat dengan seseorang." Adrian berhenti menulis, matanya langsung menatap Arini. Ada kilatan rasa ingin tahu sekaligus sesuatu yang tak bisa disembunyikan. "Dekat dengan seseorang? Maksudnya siapa?" tanyanya hati-hati. Arini tersenyum nakal, menunduk sebentar, lalu menjawab lirih. "Sepertinya, sekarang pun saya sedang merasakannya." Adrian menahan napas sejenak,
lalu kembali menatap berkas dengan pura-pura tenang. Kalau begitu, kita periksa saja penyebab pastinya. Jangan-jangan bukan karena orangnya, tapi benar-benar masalah kesehatan. Arini tertawa kecil. Suaranya lembut namun penuh arti. Boleh saja, tapi saya tidak keberatan kalau penyebabnya memang orangnya. Adrian menegakkan tubuhnya, mencoba menjaga wibawa, meski jelas ada senyum samar di bibirnya. Ia lalu berdiri, mengambil stetoskop. Kalau begitu, mari kita mulai pemeriksaan. Tenang saja, saya akan profesional, meskipun pasiennya sedikit nakal. Arini berdiri, ikut mendekat ke sisi meja periksa. Jarak mereka kini begitu dekat hingga Arini bisa merasakan aroma parfum segar yang dipakai Adrian. Dadanya semakin berdebar, bukan karena penyakit, tapi karena situasi yang terasa intim. Profesional ya, Dok. Arini menatapnya lekat-lekat, seakan menantang. Adrian tersenyum singkat sambil memasang stetoskop di telinganya. Profesional. Tapi kalau pasiennya terus menatap seperti itu, mungkin saya bisa gagal. Arini hanya terkekeh. Wajahnya sedikit memerah, tapi sorot matanya jelas penuh keberanian. Pertemuan itu, yang awalnya hanya pemeriksaan medis, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih. Sebuah permainan halus antara canda, tatapan, dan rasa penasaran. Dan dari sinilah kisah mereka benar-benar dimulai. Adrian berdiri di depan Arini. Jarak mereka hanya sehelai nafas. Ia mengangkat stetoskop, lalu berkata dengan nada tenang yang justru membuat suasana semakin mendebarkan. Silakan duduk di kursi periksa. Tarik napas pelan. Arini menurut, duduk manis di kursi, meski wajahnya masih dihiasi senyum penuh arti. Ketika lingkaran dingin stetoskop menyentuh dada bagian atasnya, tubuh Arini refleks sedikit bergidik. Adrian menunduk, fokus mendengarkan detak jantung, tapi dalam hati ia jelas merasakan sesuatu yang berbeda. Irama itu terlalu cepat untuk sekadar pemeriksaan biasa. Cepat sekali denyutnya, gumam Adrian lirih. Arini menoleh, matanya berkilat nakal. Mungkin bukan jantungnya yang bermasalah, tapi siapa yang membuatnya berdebar. Adrian menegakkan tubuhnya, menarik stetoskop dari telinga. Ia menghela napas, mencoba menahan senyum. Pasien satu ini pandai sekali mencari alasan. Arini tertawa kecil, menunduk sebentar lalu kembali menatapnya. Bukankah dokter yang baik harus tahu semua kemungkinan penyebab? Bahkan kalau penyebabnya ada di depan mata. Suasana di ruangan itu semakin hening, namun bukan hening yang kaku, melainkan hening yang penuh listrik, penuh ketegangan manis. Adrian berusaha menjaga sikap profesional, tapi matanya tak bisa lepas dari sorot mata Arini yang seperti sengaja menantang. Ia lalu menuliskan sesuatu di kertas catatan medis. Baiklah, sementara kita anggap ini faktor psikologis. Tapi tentu, saya harus memeriksa lebih lengkap. Anda siap? Arini menyilangkan kaki, tubuhnya condong sedikit ke depan, lalu dengan suara pelan namun dalam berkata, "Siap, Dok." Asal dokternya juga siap menghadapi pasien yang agak nakal. Adrian terkekeh pelan, akhirnya mengakui bahwa suasana ini tidak bisa dianggap biasa. Kalau begitu, saya akan anggap ini pemeriksaan paling menantang saya hari ini. Arini tersenyum puas. Matanya berbinar. Ia tahu, mulai saat itu, permainan halus antara mereka sudah dimulai. Adrian menaruh stetoskop di meja, lalu menoleh ke Arini yang masih duduk manis di kursi periksa. Senyum tipisnya muncul, namun tatapan matanya jelas menyimpan sesuatu. Baik. Sekarang saya ingin memeriksa tekanan darah dan denyut nadi. Tolong ulurkan tangan kanan Anda. Arini mengulurkan tangannya perlahan. Jari-jari halusnya menyentuh punggung tangan Adrian sebentar sebelum ia membiarkannya dipegang. Sentuhan singkat itu seperti percikan listrik kecil. Adrian menarik napas dalam, berusaha fokus pada tugasnya, tapi sulit menahan gejolak aneh di dadanya. Ia melilitkan manset tensimeter ke lengan Arini. Tarik napas dalam-dalam, lalu rileks.
Arini justru menatap wajahnya tanpa berkedip. Sulit rileks kalau dokter yang memegang terlalu dekat begini. Adrian menoleh. Mata mereka beradu. Ia mencoba menjaga wibawa, meski sudut bibirnya sedikit terangkat. Ini bagian dari prosedur. Jangan terlalu banyak menggoda. Nanti hasil tensinya kacau. Arini terkekeh. Senyumnya manis sekaligus nakal. Kalau memang kacau, bukankah itu juga data yang harus dokter catat? Jarum alat tensi bergerak. Adrian mendengarkan dengan serius. Namun ketika jarum berhenti, ia menuliskan angka di kertas lalu menatap Arini. Tekanan darahnya normal. Tapi denyut jantungnya jelas terlalu cepat. Arini menggigit bibirnya sebentar, seakan menahan senyum puas. Itu artinya saya sehat, tapi mudah terbawa suasana. Terutama kalau suasananya seperti sekarang. Adrian berpura-pura batuk kecil, menurunkan alat tensi, lalu menyentuh pergelangan tangan Arini dengan jari telunjuk dan tengahnya untuk menghitung nadi. Tenang, saya perlu konfirmasi dengan palpasi nadi. Diam dulu. Namun Arini justru menatapnya sambil berkata pelan, "Bagaimana bisa diam kalau tangan dokter begitu hangat di kulit saya?" Adrian menelan ludah, mencoba menahan diri. Ia menghitung detakan, tapi perhatiannya malah teralihkan oleh tatapan dalam Arini yang penuh tantangan. Nadinya kencang sekali, gumamnya. Arini tersenyum miring. Itu bukan penyakit, Dok. Itu gejala lain. Gejala jatuh hati, mungkin. Adrian mendongak. Tatapannya bertemu langsung dengan Arini. Ruangan itu seakan mengecil. Hanya ada mereka berdua yang saling berhadapan. Waktu terasa melambat. Kalau begitu, Adrian berkata dengan suara lebih pelan dari biasanya, "Saya harus lebih hati-hati. Karena pasien ini bukan hanya butuh obat, tapi juga butuh perhatian khusus." Arini tertawa kecil, namun senyumnya penuh arti. "Hati-hati, Dok. Jangan sampai Anda sendiri yang ketagihan memberi perhatian itu." Adrian menarik tangannya perlahan, lalu kembali duduk di kursi kerjanya, berusaha mengembalikan situasi menjadi formal. Tapi jelas sekali garis senyum di wajahnya tak bisa ia sembunyikan. Sementara Arini bersandar santai, menyilangkan kaki, menatapnya dengan puas. Ia tahu, Adrian sudah mulai masuk ke dalam permainannya. Pemeriksaan resmi selesai. Adrian menutup berkas, menaruh pena di atas meja, lalu bersandar di kursinya. Ia mencoba mengembalikan wibawa, namun tatapannya masih sering curi-curi ke arah Arini yang tampak terlalu nyaman duduk di kursi periksa. Arini melipat kedua tangannya di pangkuan. Senyumnya tak kunjung hilang. "Jadi, Dok, apa kesimpulannya? Saya sakit apa?" Adrian menghela napas. Matanya sempat memandang ke langit-langit seolah menahan tawa. Secara medis, tidak ada kelainan berarti. Tapi, ia berhenti sebentar, menatap Arini dalam-dalam. Pasien ini jelas punya masalah lain, terlalu pandai menggoda dokternya. Arini menutup mulut dengan telapak tangan, tertawa pelan. "Ah, jadi itu diagnosa akhirnya? Harusnya ada kode penyakit baru untuk itu." "Kalau ada," Adrian menyahut, suaranya hangat, "saya akan tulis dengan kode khusus, hanya berlaku untuk satu pasien bernama Arini." Ruangan mendadak terasa berbeda, tidak lagi seperti ruang periksa, melainkan seperti ruang pribadi yang hanya milik mereka. Hening yang ada bukan kaku, tapi hening yang dipenuhi percikan rasa. Arini kemudian berkata dengan nada lebih lembut, "Tahukah, Dok, saya biasanya orang yang kuat, jarang mengeluh. Tapi entah kenapa, begitu duduk di sini, rasanya saya ingin bercerita banyak hal. Seperti ada yang mengerti." Adrian mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Coba ceritakan." Arini menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. Rutinitas jaga malam, pasien yang banyak, tanggung jawab yang kadang bikin kepala berputar. Ada saat-saat saya merasa sendirian. Tapi, anehnya, duduk di sini, berhadapan dengan Anda, rasanya beban itu berkurang separuh. Adrian terdiam sejenak. Kalimat itu masuk jauh ke hatinya,
menembus benteng profesional yang selama ini ia bangun. Ia sendiri sering merasa terjebak dalam kesepian seorang dokter spesialis, dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendiri. Aneh ya, gumam Adrian. Saya juga sering merasa begitu. Dikelilingi pasien, rekan kerja, tapi tetap ada ruang kosong. Dan sekarang, mendengar Anda bicara, rasanya ruang itu mulai terisi. Tatapan mereka bertemu. Lama. Begitu lama hingga keduanya lupa bahwa pintu ruangan masih tertutup rapat, dan dunia di luar masih berjalan. Arini tersenyum tipis. Kali ini tanpa nakal, lebih tulus. Mungkin, kita berdua sebenarnya pasien juga. Sama-sama butuh diobati, tapi bukan dengan obat kimia, melainkan dengan seseorang yang mengerti. Adrian meneguk ludah. Dadanya berdegup kencang. Kata-kata Arini menyentuh bagian hatinya yang jarang ia biarkan terbuka. Ia lalu berkata pelan, hampir berbisik. Kalau begitu, bolehkah saya menjadi dokter sekaligus pasien untuk Anda, Arini? Arini menunduk sebentar. Pipinya merona. Lalu ia mengangkat wajah dengan tatapan jenaka, kembali menghidupkan sisi nakalnya. Boleh, asal ada syaratnya. Syarat? Adrian mengangkat alis. Arini tersenyum miring. Jangan pernah berhenti memeriksa saya, karena saya rasa saya tidak akan pernah bosan jadi pasien Anda. Keduanya tertawa kecil, tapi tawa itu jelas lebih dari sekadar gurauan. Itu adalah pengakuan samar bahwa mereka sama-sama mulai jatuh dalam permainan hati yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Arini masih duduk, tidak segera beranjak meski pemeriksaan jelas sudah selesai. Ia menatap sekeliling ruangan, lalu matanya kembali pada Adrian. Lucu ya, Dok. Rasanya ruangan ini mendadak lebih hangat. Padahal tadi waktu saya masuk, aroma antiseptiknya bikin agak tegang. Adrian menautkan jari-jarinya di atas meja, memperhatikan ekspresi Arini yang begitu santai. Itu bukan karena ruangan, tapi karena orangnya yang duduk di dalam. Arini langsung terkekeh, menutup mulutnya. Dokter penyakit dalam ternyata pintar juga merayu pasien. Ya. Adrian tersenyum, menunduk sebentar lalu membalas. Bukan merayu. Itu observasi klinis. Saya hanya melaporkan apa adanya. Jawaban itu membuat Arini menggeleng pelan, lalu mencondongkan tubuh ke depan, siku bertumpu di meja. Kalau begitu, observasi saya juga boleh dicatat. Silakan. Menurut saya, suara Arini melembut, tatapannya dalam, Dokter Adrian jauh lebih berbahaya daripada penyakit apapun. Karena sekali orang duduk di depan Anda, susah untuk tidak jatuh hati. Ucapan itu meluncur tanpa jeda, membuat suasana seakan berhenti. Adrian terdiam, menatap Arini dengan campuran terkejut sekaligus kagum. Ia terbiasa mendengar pujian dari pasien, tapi berbeda rasanya ketika kalimat itu datang dari seorang sejawat, seorang dokter yang biasanya berdiri setara dengannya. Arini. Adrian menyebut namanya perlahan, suara dalamnya seakan bergetar. Kalau Anda terus bicara seperti itu, saya bisa benar-benar melupakan batas profesional. Arini tidak mundur, justru semakin menatapnya dengan berani. Mungkin batas itu memang perlu sedikit dilanggar. Toh, kita sama-sama manusia, bukan hanya dokter. Adrian menghela napas, mengusap pelipisnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Anda benar-benar pasien paling sulit saya tangani. Kenapa? Karena bukannya saya yang memeriksa Anda, tapi justru Anda yang berhasil memeriksa hati saya. Kalimat itu membuat pipi Arini memanas, meski ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Wah, jadi saya lulus uji klinis, ya. Mereka berdua tertawa, dan tawa itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Tidak ada lagi kesan kaku dokter pasien. Yang tersisa hanyalah dua hati yang saling terbuka, perlahan saling mencari pegangan. Arini akhirnya berdiri, merapikan rambutnya. Kalau begitu, Dok, saya pamit dulu. Tapi, ia berhenti sebentar, matanya berkilat. Saya rasa pemeriksaan saya belum tuntas.
Mungkin lain kali, saya harus kembali. Adrian ikut berdiri, berjalan mengantarnya hingga pintu. Ia berhenti sejenak, menatap Arini dengan senyum samar. Saya tunggu kedatangan Anda berikutnya. Arini, entah sebagai pasien, atau mungkin sesuatu yang lebih. Arini membuka pintu, menoleh sebentar sambil menggoda. Hati-hati, Dok. Kalau saya datang terlalu sering, jangan-jangan Anda sendiri yang kecanduan. Pintu menutup perlahan, menyisakan Adrian sendirian di dalam ruangan. Ia duduk kembali, menatap kosong ke arah meja. Namun di wajahnya terukir senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Dan ia tahu, pasien itu bukan pasien biasa. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir, Arini menerima pesan singkat di ponselnya. Pesan itu singkat, tapi jelas membuat dadanya berdebar. Dokter Arini, saya ingin membicarakan hasil pemeriksaan Anda lebih lanjut. Apakah malam ini Anda ada waktu untuk makan bersama? Adrian. Arini tersenyum membaca pesan itu. Ia tahu, hasil pemeriksaan hanyalah alasan manis yang Adrian gunakan. Jemarinya segera membalas dengan singkat, namun penuh arti. Ada. Katakan saja jam dan tempatnya. Dok, saya siap diperiksa lagi. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang suasananya hangat. Lampu temaram, meja kayu, dan musik lembut mengalun pelan di latar. Bukan restoran mewah, tapi justru terasa intim. Arini datang dengan gaun sederhana warna pastel. Rambutnya dibiarkan tergerai. Begitu memasuki ruangan, Adrian yang sudah menunggunya berdiri, menundukkan kepala sedikit sambil tersenyum. Anda cantik sekali malam ini. Hampir membuat saya lupa bagaimana cara bersikap tenang. Arini duduk, menatapnya dengan tatapan nakal. Kalau dokter sampai lupa tenang, bukankah itu berarti saya berhasil menguji jantung Anda juga? Pelayan datang, mereka memesan makan malam. Setelah itu, percakapan mengalir begitu saja. Awalnya tentang pekerjaan, kisah pasien yang lucu, kesibukan rumah sakit, jadwal jaga malam yang melelahkan. Tapi perlahan, obrolan itu masuk ranah yang lebih pribadi. Kadang saya iri dengan pasien, ujar Adrian sambil menatap gelas di tangannya. Mereka bisa pulang, berkumpul dengan keluarga, istirahat. Sedangkan kita, seringkali sendirian meski ruangan penuh orang. Arini mengangguk, menatapnya lembut. Saya juga merasakannya. Tapi malam ini, rasanya tidak sendirian lagi. Kalimat itu membuat Adrian menoleh, menatapnya lekat. Ada jeda panjang, seolah kata-kata tak lagi cukup. Lalu, tiba-tiba, tangan Adrian bergerak di atas meja, menyentuh punggung tangan Arini. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat detak jantung keduanya serasa berpacu. Arini tidak menarik tangannya. Justru ia membiarkan jari-jari Adrian menggenggam perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya. Hati-hati, Dok. Sekali menggenggam begini, mungkin saya tidak akan membiarkan Anda lepas lagi. Adrian menghela napas. Senyumnya lembut namun penuh ketegasan. Saya tidak berniat melepaskan. Arini, sejak pertemuan pertama, saya tahu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka terkunci. Restoran seakan menghilang. Hanya ada meja kecil dengan dua hati yang perlahan mendekat. Obrolan kembali berlanjut, tapi kini penuh dengan tawa kecil, sindiran nakal, dan keintiman yang tak lagi bisa disembunyikan. Sebelum pulang, saat berdiri di luar restoran, angin malam berhembus lembut. Arini melirik Adrian sambil tersenyum. Jadi, Dok, malam ini hasil pemeriksaan saya bagaimana? Adrian mendekat sedikit, menatapnya dengan intens. Hasilnya jelas, pasien ini sehat secara fisik, tapi sudah membuat dokter yang memeriksanya jatuh hati. Arini tertawa kecil, menunduk, pipinya bersemu merah. Kalau begitu, tolong rawat baik-baik pasien Anda ini, Dok. Jangan sampai berpindah ke dokter lain. Adrian tersenyum, lalu menjawab dengan nada pelan tapi pasti.
Saya janji, Arini. Dan malam itu, keduanya tahu, hubungan mereka telah melampaui batas dokter pasien. Kini, yang ada adalah dua hati yang saling menemukan, dengan cara yang begitu manis dan penuh keintiman. Hari-hari setelah makan malam itu terasa berbeda bagi Arini. Setiap kali bertemu Adrian di lorong rumah sakit, senyum kecil yang mereka bagi seolah menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Arini pun sering mencari-cari alasan untuk datang ke ruang poli Adrian. Kadang ia membawa berkas pasien, kebetulan, untuk ditanyakan. Kadang sekadar mampir dengan alasan memeriksa tekanan darahnya. Adrian selalu menyambutnya dengan wajah setengah heran, setengah tersenyum. Suatu sore, Arini kembali mengetuk pintu ruang Adrian. "Silakan masuk." Terdengar suara berat yang sudah sangat familiar. Arini masuk, membawa map kosong yang jelas hanya kedok. Adrian menggeleng sambil tertawa kecil. "Kali ini alasan apa lagi? Jangan bilang mau periksa jantung lagi." Arini duduk, menyilangkan kaki, menatapnya dengan tatapan manja. "Kenapa? Kalau saya memang suka diperiksa jantungnya, apa salah?" Adrian menghela napas, lalu mencondongkan tubuh ke meja. "Masalahnya, setiap kali saya periksa, jantung Anda memang selalu berdebar, tapi bukan karena sakit." Arini menggigit bibirnya sebentar, lalu tersenyum nakal. "Lalu, menurut dokter, apa penyebabnya?" Adrian menatapnya lama, seakan mencari keberanian untuk mengucapkan yang selama ini ia simpan. "Penyebabnya sederhana, karena Anda sedang jatuh hati. Dan lebih sederhananya lagi, karena saya juga merasakan hal yang sama." Ruangan itu hening. Arini terdiam, tapi matanya berbinar. Perlahan, ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati meja Adrian. "Jadi, kita sama-sama pasien?" Suaranya lembut, bergetar manis. Adrian berdiri, jarak mereka kini begitu dekat. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Iya, pasien yang sama-sama menemukan dokternya di tempat yang tak terduga." Arini tertawa kecil, lalu mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, tolong rawat hati saya baik-baik. Dok, jangan kasih resep yang macam-macam, cukup perhatian Anda saja." Adrian menggenggam tangan itu erat, hangat. "Saya janji. Dan saya harap, pasien ini juga mau merawat hati saya." Arini menunduk sebentar, wajahnya merona, lalu menatapnya kembali dengan tatapan penuh makna. Dengan senang hati. Saat itu, waktu seakan berhenti. Tidak ada lagi batas dokter pasien. Tidak ada lagi alasan pemeriksaan medis. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya berani mengakui perasaan. Setelah begitu lama saling bermain dalam tatapan dan kata-kata nakal. Hari itu, ruangan poli penyakit dalam tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan tubuh, tapi juga menjadi saksi lahirnya sebuah hubungan yang berjanji untuk saling menyembuhkan luka hati. Minggu-minggu setelah pengakuan itu menjadi masa yang paling indah bagi Arini dan Adrian. Mereka tak lagi saling menyembunyikan perasaan, meski tetap menjaga sikap profesional di hadapan pasien dan rekan sejawat. Namun di balik senyum formal yang mereka tunjukkan pada dunia, ada tatapan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Arini sering menemukan dirinya menunggu waktu jaga Adrian hanya untuk bisa bertemu lebih lama. Sementara Adrian, yang biasanya dingin dan serius, kini tampak lebih hidup. Rekan-rekan sejawat mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Wajah Adrian yang lebih sering tersenyum, dan langkah Arini yang selalu tampak ringan. Suatu sore setelah jadwal praktik berakhir, Adrian mengajak Arini berjalan keluar dari rumah sakit. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Mereka berjalan berdampingan, tak banyak bicara, hanya menikmati kebersamaan. "Lucu ya," kata Arini akhirnya, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Apa yang lucu?" tanya Adrian. "Siapa sangka, saya datang sebagai pasien pura-pura, tapi justru pulang membawa dokter ke dalam hati saya." Adrian berhenti, menatapnya lekat-lekat. "Bukan cuma hati Anda, Arini. Anda juga sudah masuk terlalu dalam di hati saya. Dan sejujurnya,
Saya tidak mau sembuh dari rasa ini. Arini tersenyum, lalu dengan keberanian yang dulu tak pernah ia miliki, ia menggandeng tangan Adrian. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat jantung keduanya berpacu cepat. Kalau begitu, mari kita sakit sama-sama. Sakit cinta yang tidak ada obatnya, bisik Arini dengan nakal. Adrian tertawa kecil, lalu mengecup punggung tangan Arini dengan lembut. Baiklah, tapi kalau suatu saat ada luka, kita janji untuk saling menyembuhkan. Saya dokter penyakit dalam, tapi untuk Anda, saya siap jadi dokter hati. Arini tertawa bahagia, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Langkah mereka kembali menyatu, meninggalkan jejak di trotoar yang basah. Sejak saat itu, hubungan mereka terus tumbuh. Tidak ada lagi alasan pemeriksaan palsu, tidak ada lagi permainan kata semata. Yang ada hanyalah cinta yang perlahan tapi pasti, mengikat mereka dalam janji sederhana, untuk saling menjaga, merawat, dan tetap menyalakan api keintiman. Dan bagi Arini, ia tahu, pertemuan dengan Adrian bukan kebetulan medis, melainkan takdir yang manis. Takdir yang mempertemukan seorang dokter dengan pasien pura-pura, lalu menjadikannya kisah cinta yang hangat, intim, dan tak terlupakan.